Karena itu sikap seorang muslim, dia tidak takut menghadapi kehidupan dan tidak gentar menghadapi kematian. Bahkan kalau saya tadi tanya dengan salah seorang putra almarhum, mudah-mudahan nih almarhum Bapak Haji Amal Tahir min ahlil khair. Pertama, jam malam katanya dibawa ke rumah sakit Pelni, pagi harinya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cepat dan tidak terasa. Yang kedua, wafatnya itu hari Senin, hari yang sangat istimewa. Nabi Muhammad SAW, beliau lahir hari Senin, wafat pun hari Senin. Yang ketiga, gejalanya selain hari yang sama, almarhum ini malamnya konon kata salah seorang putranya itu demam dulu. Itu yang dialami junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan almarhum min ahlil khair. Amin. Saya kembali, karena itu sikap seorang muslim adalah tidak takut menghadapi kehidupan dan tidak gentar menghadapi kematian. Kenapa? Kita semua sadar kok hidup ini cuma tinggal nunggu giliran. Hidup ini cuma tinggal nunggu berganti. Malam ini nih kita hadir di sini nahlilin almarhum 3 hari ya Pak. Yakin dah satu saat kita juga pasti bakalan ditahlilin orang. Apa kira-kira ada yang hidup terus-terusan di sini? Enggak ada. Hidup cuma berganti, nunggu giliran. Kalau malam ini kita bacain Yasin buat almarhum, satu malam pasti kita pun akan dibacakan Yasin oleh orang lain. Kalau malam ini kita bacakan tahlil buat almarhum, satu malam pasti di lain saat kita pun akan ditahlili oleh orang lain. Kembali ke soal sikap. Sikap seorang muslim tidak takut menghadapi kehidupan dan tidak gentar menghadapi kematian. Kata Nabi, al-mautu babun. Kematian itu pintu. Semua yang bernyawa pasti bakalan lewat pintu itu, nggak bisa ngaling. Semua orang, semua makhluk yang bernyawa pasti akan lewat pintu yang disebut kematian. Saya katakan lagi, berani menghadapi hidup dan tidak takut dengan kematian. Justru agama kita, agama Islam ini mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak ingat kematian. 3 hari ini setelah wafatnya almarhum, kita hadir di sini. Ini dalam rangka mengirimkan pahala kepada almarhum, juga mengingatkan kita supaya sadar kita pun akan mengarah ke sana. Justru Islam mengajarkan kepada kita ingat, memperbanyak ingat kematian. Bagaimana caranya? Pertama, ingat kematian itu biar menyadarkan kita. Nengokin teman sakit itu bisa mengingatkan kita akan kematian. Nengokin teman yang lagi sakit. Misalnya kita punya teman sakit, jenguk. Ya Allah, padahal kemarin masih bercanda sama saya. Sekarang teman saya terbaring tanpa daya. Iya, sekarang teman saya, siapa tahu besok saya. Iya, kalau teman saya kemudian sembuh, kalau kemudian lewat terus berganti kepada saya.
Dengan menjenguk orang yang sakit, menjenguk teman yang sakit, diharapkan muncul kesadaran akan kematian. Dari situ kemudian memperbanyak amal ibadah untuk bekal di kemudian hari. Nengokin teman sakit, tentu dengan kalimat-kalimat yang memotivasi agar yang sakit ini cepat jadi sembuh. Jangan nengokin orang sakit, teman sakit, ngomongnya ngomong ketus. Jangan. Kalau toh harus ngomongnya yang memotivasi supaya dia cepat sembuh. Ini kan kadang-kadang enggak, nengokin teman sakit, omongannya ketus. Lu sakit apa? Ini gua sakit perut. Oh emang temen gua kemarin sakit perut mati. Jangan, enggak boleh gitu. Memberikan kalimat kata-kata yang memotivasi supaya dia cepat sembuh. Yang kedua, menjenguk orang sakit tuh ya, pahalanya ternyata besar. Kalau punya teman, sahabat sakit, kita jengukin, tuh pahalanya sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Nih ibu-ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Pak, Bapak pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Nah, yang 23 aja malas-malas. Jengukin orang sakit 1000 rakaat sholat sunnah, luar biasa. Yang kedua, mengingatkan kita akan kematian, ngurusin jenazah, nganterin ke kuburannya, termasuk di dalamnya ikut menyolati. Bapak Ibu yang dari 3 hari lalu mengurusi almarhum, dari mulai di rumah, memandikan, lalu menyolatkan sampai ke kuburan, itu kata Nabi, orang yang ngikutin semua seremonialnya mendapat 2 qirat pahala. Oh, besar 2 qirat. Dari mulai ngurusin di rumah, mandiin, nyolatin, sampai nganterin ke kuburannya, orang yang kayak begitu yang ngikutin semua, Nabi menjamin pahalanya 2 qirat. Sahabat nanya, ya Rasul, 1 qirat itu ukurannya apa? Kata Nabi, 1 qirat itu mbahnya Jabal Uhud. Jabal Uhud, kalau yang sudah pergi haji atau umroh tuh gunung gede banget Pak. Ini mbahnya Jabal Uhud, berlapiskan emas. Kira-kira orang seperti itulah ukurannya. Orang yang mengantar jenazah, dia mendapat 2 qirat. Bagaimana kalau cuma yang ngurusin doang, tanpa nganterin ke kuburan, 1 qirat. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, mengantar jenazah itu mengingatkan kita kepada nilai-nilai kematian. Tadi saya katakan, seorang muslim punya sikap dalam mengarungi hidup, tidak takut menghadapi kehidupan dan tidak gentar dengan kematian. Pengajian-pengajian seperti ini justru makin mempertebal keimanan, makin mempertebal keyakinan bahwa hidup cuma tinggal nunggu giliran. Yang sudah berangkat, almarhum Bapak Haji Amril Tahir, itu sudah enak. Tinggal pertanyaannya, kita semua ini bisa nggak ngikutin almarhum Pak Haji Amril wafat begitu enak? Saudara, tentu cara wafat yang enak dan tidak tergantung amal perbuatan kita. Karena itu agama menyuruh kita banyak mengingat kematian, hal-hal seperti ini, bahwa satu saat pasti akan menimpa diri kita. Justru kita diberikan kesempatan hidup, hendaklah memperbanyak nilai-nilai kebajikan.
Iman dan nilai kebajikan itulah bekal kita dalam kehidupan kemudian. Allah yarham almarhum Bapak Haji Amril Tahir, orang-orang tua kita yang sudah pergi meninggalkan kita. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka semua insya Allah sudah pada enak min husnil khatimah. Amin. Pertanyaannya tinggal kita bagaimana. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai wallahu alam apa malam ke-7, ke-15 atau ke-40 ini diselenggarakan, itu semua dalam kaitannya mengingatkan kita akan nyusul. Kalau kita sadar kita akan nyusul, bekal diperbanyak. Apa itu? Tadi yang saya katakan, iman dan memperbanyak nilai-nilai kebajikan. Saudara, Islam itu agama yang indah. Islam adalah agama yang rahmah. Ingin manusia bahagia di alam dunia, lebih-lebih di alam akhirat. Maka kuncinya tidak lain adalah mempertebal kualitas iman dan memperbanyak nilai kebajikan. Imannya jelas kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Menyebarkan kebajikan pun tanpa pandang bulu. Kenapa? Nilai-nilai kebajikan yang dasarnya iman kepada Allah, ini bekal kita di hidup kemudian nanti. Luar biasa kalau soal Islam mengajarkan kita menebarkan nilai kebajikan. Inilah hebatnya agama Islam. Menebarkan kebaikan dalam Islam sifatnya universal. Dalam menebarkan kebaikan, Islam tidak mengenal ras, tidak mengenal suku, tidak mengenal kelompok, tidak mengenal warna kulit. Yang penting menebarkan nilai-nilai kebaikan atas dasar beriman kepada Allah. Ini luar biasa. Dan mendapat catatan amal ibadah pahala di sisi Allah. Saudara, sedikit saya ingin memberikan penekanan menebarkan nilai kebajikan, kaitannya dengan bekal kita di alam akhirat nanti. Islam itu dalam menebarkan kebaikan universal. Kita disuruh baik, berbuat baik, bukan cuma sekedar kepada yang seagama, bukan cuma sekedar kepada sesama manusia, tapi menebarkan nilai-nilai kebaikan. Dan insya Allah merupakan pahala di sisi Allah kepada seluruh makhluk alam semesta ini. Dan Islam menyuruh kita menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada seluruh makhluk. Jangan kepada manusia, kepada binatang. Kalau kita berbuat baik, ada nilai pahalanya, dan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngajarin berbuat baik kepada binatang. Contohnya, ini kebajikan, nilainya ibadah dan jadi bekal perjalanan kita. Hal-hal yang sifatnya enteng saja kita anggap sepele, tapi nilainya luar biasa. Nabi ngajarin itu. Iza zabahtum, kalau kamu nyembelih hewan korban, asa dulu pisaumu. Jangan motong ayam pakai pisau tumpul. Nilai kebajikan kepada binatang, bukan cuma manusia, binatang. Umat Islam disuruh menebarkan kebajikan. Kalau mau motong ayam, asa dulu pisaumu. Jangan motong ayam pakai pisau tumpul. Kenapa? Enggak berperi kebinatangan. Itu luar biasa ajaran Islam. Di Masjid Jami Al-Mukhlisin ada pengajian fikih. Saudara bisa baca Babul Baul yang menerangkan tentang buang hajat. Makruh hukumnya. Makruh itu sebaiknya tinggalin. Jangan buang air kecil
di atas tanah yang berlobang. Ini ajaran Islam luar biasa, menebarkan kebajikan kepada seluruh makhluk kok, nggak mandang kasta. Jangan buang air kecil di atas tanah yang berlobang, jangan kencing di atas tanah yang berlobang. Kenapa? Siapa tahu di dalam tanah yang berlobang itu ada semut lagi pada rapat membahas sidang di MK besok. Apa dosanya itu semut mati kelojotan gara-gara kita kencing? Saudara, nilai kebajikan yang kita anggap sepele tapi luar biasa di mata Allah. Asal kita mengerjakannya, melakukannya, niat ikhlas mencari ridho Allah, dan dasarnya adalah nilai-nilai iman. Karena itu konsep menebarkan nilai kebajikan sebagai bekal pahala di kehidupan kita nanti sifatnya universal dalam Islam ini. Kepada sesama manusia, walaupun beda agama, beda bangsa, beda suku, beda bahasa, berbuat baik, menebarkan kebajikan itu mesti dan harus. Begini, dalam Quran tuh Allah menyatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu menanam pohon kebaikan, maka buah kebaikan yang akan kamu terima. Tapi kalau kamu menanam pohon kejahatan, maka buah kejahatan itu pun yang akan kembali buat dirimu. Di sini jelas bahwa menebarkan nilai kebajikan sifatnya universal dalam Islam. Tidak memandang strata, tidak memandang kelompok, golongan maupun bahasa. Dan Nabi menyontohkan itu. Dulu di pojok kota Madinah tuh ada orang Yahudi. Ini beda agama nih. Nabi tetap mencontohkan menebar kebaikan. Kenapa? Yang kita tanam pohon kebaikan, buah kebaikan akan buat diri kita sendiri. Kepada orang lain agama, Nabi tetap menebarkan nilai kebaikan dan jadi contoh buat kita umat Islam. Di pojok Madinah tuh ada orang Yahudi buta tua. Tiap hari Nabi datang ke sono nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin, nih orang Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri lalu pidato dia. Yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad itu tukang bohong, pendusta, tukang sihir. Hati-hati kalau ketemu orang yang namanya Muhammad. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi terus nyuapin tuh dengan penuh kelembutan, kasih sayang dan rasa cinta. Besok Nabi datang lagi, nyuapin lagi. Lagi enak-enaknya disuapin, dia dengar di depan ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya ada omongannya. Muhammad tukang bohong. Nabi mah terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Saya tanya orang Petamburan masih mau nyuapin gak? Kalau yang disuapin nyaci maki kita ini. Hah? Ya suapin terus dah, cuma campurin racun dikit. Kita lihat, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan atas dasar iman kepada Allah, buahnya akan kembali buat kita. Tapi kejahatan, kemaksiatan, kedurhakaan yang kita lakukan, itu pun buahnya akan menimpa diri kita sendiri. Perjalanan kita di alam akhirat itu masih panjang. Kata Imam Ghazali kan, ini sampai jam berapa? Tuan rumah sampai bebas. Lu kerja bibir gua doang. Kata Imam Ghazali, kita ini makhluk yang bernama manusia, melewati terbentang beberapa alam yang akan kita lewati. Kata Imam Ghazali,
ada 5 alam yang terbentang harus kita lewati. Pertama, alam roh. Sebelum Allah menciptakan jasad, Allah sudah ciptakan roh kita lebih dulu. Kita semua pernah tinggal di alam roh. Berapa lama kita tinggal di alam roh? Wallahu a'lam, Allah saja yang tahu berapa lama kita di sana. Dari alam roh fana sementara, kita pindah kemana? Alam rahim. Semua kita kan pernah di alam rahim ibu kita, betul? Apa lama di situ? Enggak, sementara juga, karena kita terus berjalan. Kita ini musafir, kata Imam Ghazali. Enggak akan lama di satu tempat, kan harus melanjutkan perjalanan. Di alam rahim itu sebentar. Ada yang 7 bulan udah keluar, namanya bayi prematur. Betul ya Bu? Ada yang 9 bulan 10 hari, namanya bunting normal. Ada yang sampai 2 tahun, bunting kebo, keluar brengosan. Dari alam rahim kita musafir tuh, harus melanjutkan perjalanan. Kemana? Petamburan malam ini di sini. Berapa lama hidup di alam dunia? Loh, al-waktu kasoy. Hidup tuh perputaran waktunya begitu cepat, Pak. Hidup ini nggak terasa. Waktu bergulir dan berjalan begitu sangat kencang. Kemarin masih anak-anak, sekarang udah pada gendong anak. Begitu cepatnya perputaran waktu. Hidup di alam dunia cuma sementara. Bahkan kalau di Jakarta tingkat stresnya lebih hebat. Orang sekarang nih jarang yang umurnya sampai 100 tahun, 90 tahun pun jarang. Nabi memang sudah mengingatkan 15 abad yang lalu. Kata beliau, nanti akhir zaman umur umatku itu nggak jauh-jauh dari angka 60 dan 70 tahun. Umur umatku di akhir zaman nggak akan jauh dari angka 60 dan 70 tahun. Bahkan kunjungan kita bagi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau wafat umur 63 tahun. Betul ya? 63 tahun baginda Nabi wafat. 63 tahun. Makanya yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Dari alam rahim ke alam dunia, nggak bakal lama kita di sini nih. Musafir harus berlanjut. Sekarang kita fasenya sudah di pertengahan, tapi pertengahan fase ini sangat menentukan. Tadi saya katakan, kalau pohon kebaikan yang kita tanam, maka kebaikan itu yang akan kita dapat. Kalau pohon kejahatan yang kita tanam, kejahatan juga yang akan kita terima. Fase pertengahan ini fase yang sangat menentukan. 2 alam sudah kita lewati, 2 alam akan kita lalui. Alam apa itu? Alam barzakh dan alam mahsyar. Alam barzakh berapa lama? Sampai datangnya kiamat yang akan datang. Kalau besok kiamat enak. Tapi kalau masih 1 tahun lagi, masih 1000 tahun lagi, masih 100.000 tahun lagi, masih 1 juta tahun lagi, wallahu a'lam. Dan hitungan di alam barzakh tidak sama dengan hitungan di alam dunia. Selamat kita di alam barzakh, selamat kita di alam mahsyar. Kuncinya tinggal kehidupan di alam dunia. Mangan kupat ngombene kopi entek papat mbayare lali.
Maaf bila salah kirim kabar, salah kirim gambar, chatting kami kasar, berita hoak nyasar, bikin Anda gusar selama ini. Dari hati yang paling dalam mohon dimaafkan segala kesalahan kami.